Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Emilia. Oke, akhir-akhir ini banyak yang nanya ke Bubit ya, Bubit gimana sih tanda-tanda kehamilan yang sebenarnya itu, apakah saya hamil atau tidak? Oke Bunda, Bunda harus tahu dulu ya bahwa tanda-tanda kehamilan itu ada 3 macam yang harus diketahui ya. Tanda-tanda kehamilan itu ada tanda tidak pasti kehamilan, ada tanda mungkin hamil, dan ada tanda pasti hamil ya. Biasanya seperti apa itu Bun? Bu Bidan, tanda-tanda yang disebutkan tadi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kalau tanda tidak pasti hamil, seperti misalnya yang banyak dan umumnya terjadi adalah Bu, saya terlambat head. Nah, jadi headnya itu tidak teratur, artinya terlambat ya, lebih dari 1 minggu misalnya. Itu adalah tanda tidak pastinya. Oke ya, terlambat head. Yang kedua, terjadi perubahan pada payudara ya. Payudaranya kencang, sakit kalau disenggol, puting susunya juga sama kemerahan. Terus kemerahan dan areolanya, jadi puting susu di tengah, areolanya sekitarnya itu warnanya kehitaman. Itu adalah tanda tidak pasti hamil. Tanda yang ketiga apa? Tanda yang ketiga seperti mual dan muntah ya. Ini juga termasuk ke dalam tanda tidak pasti. Kalau misalnya Bu, saya udah mual dan muntah, udah muntah terus, apakah saya hamil? Nah, ini masih termasuk ke dalam tanda tidak pasti hamil. Lalu keempat, apalagi tanda tidak pasti hamilnya? Ya, sering lelah, cepat lelah, artinya kok baru melakukan aktivitas sedikit aja tuh udah cepat lelah banget. Kenapa sih bisa seperti itu? Kemungkinan ya tanda tidak pasti hamilnya disebabkan karena terjadinya peningkatan hormon progesteron ya, seperti itu. Lalu berikutnya sering BAK ya, sering BAK. BAK apa? Buang air kecil. Bu, saya sedikit-sedikit ke toilet. Nah, ini juga kemungkinan tanda tidak pasti hamil ya, tidak pasti hamil. Lalu apalagi yang biasanya terjadi pada saat tidak pasti hamil? Nafsu makannya berkurang. Nggak nafsu makan tadi akibat mual muntah tadi ya, seperti itu. Terus sembelit. Terus ada perubahan mood ya, lebih sensitif nih. Saya suka marah-marah mulu, cepat tersinggung Bu ya, apalagi kalau misalnya salah sedikit, ada orang yang salah ngomong itu cepat sensitif. Nah, seperti itu. Terus sakit kepala itu juga termasuk tanda tidak pasti hamil. Terus indera penciuman itu lebih peka ya, lebih peka, itu masuk tanda tidak pasti hamil. Terus keluar bercak darah. Ini umumnya sering ditanyakan sama Bubit. Bubit, ini saya keluar plek-plek darah ini, apakah ini termasuk hamil atau tidak? Apakah ini termasuk darah implantasi atau tidak? Nah, ini dia. Ini baru dikatakan sebagai tanda tidak pasti hamil ya Bunda ya. Lalu kram perut juga. Kram perut biasanya dibarengi ya, beriringan dengan keluar plek tadi. Kalau memang terjadi kehamilan atau ini merupakan tanda dari tidak pasti hamil, kemungkinan terjadinya implantasi ya, karena menempelnya embrio itu di dinding rahim, makanya keluar plek, terkikis sedikit aja, paling cuma pleknya cuma 1 tetes aja keluar darahnya, karena menempelnya embrio di dinding rahim, dibarengi dengan adanya kram. Misalnya dia nempelnya di sebelah kiri, perut kiri bagian bawah, yang sakitnya di situ, di perut bagian bawah sebelah kiri. Kalau misalnya tempelnya sebelah kanan, perut bagian bawah, berarti sebelah kanan yang sakit. Beda ya, kram perutnya terlambat head karena mau menstruasi, sama kram perutnya itu kemungkinan hamil ya. Jadi seperti itu. Lalu apalagi rambut rontok ya, itu juga, tapi itu tidak sering terjadi ya. Terjadinya perubahan hormonal karena tingginya hormon progesteron, tidak selamanya rambut rontok ya. Terus sakit pinggang juga ada seperti itu. Dan yang paling ini juga pada saat terjadinya ovulasi itu terjadinya peningkatan suhu pada pagi hari ya, namanya suhu basal. Itu kemungkinan terjadinya implantasi, jadi ovulasi, makanya terjadi peningkatan suhu basal. Nah, itu beberapa tanda tidak pasti hamil. Lalu berikutnya tanda mungkin hamil. Apa itu? Ya, yang sering kali ditanyakan adalah, Bu, saya sudah telat head 1 minggu, lalu saya tes pack, hasilnya positif. Apakah itu saya hamil? Nah, Bunda,
Bunda harus ketahui kalau hasil tes pack itu baru dikatakan tanda mungkin hamil. Karena apa? Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah ini hamil atau tidak, yaitu melalui pemeriksaan USG. Nah, kalau sudah USG itu sudah masuk ke dalam tanda pasti hamil, ya. Jadi kalau udah USG akan terlihat itu apakah ada janinnya atau tidak. Sudah dengan USG akan terdengar pula denyut jantung janinnya. Tuh ya. Dengan USG akan terlihat pula gerakan janinnya. Nah, itu jadinya di tanda pasti hamil adalah hanya dengan melalui USG. Jelas ya Bunda perbedaan dari 3 tanda-tanda kehamilan. Ada tanda tidak pasti hamil, tanda mungkin hamil, dan tanda pasti hamil. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat video ini ya. Mudah-mudahan yang ingin hamil segera diberikan kehamilan dengan sehat ya, sampai dengan nanti melahirkan dengan selamat. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Assalamualaikum.